Dan ini emang sudah diperingatkan oleh Syekhona Khalil gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris, pemandu acara Sandasan di Lingkar Jatim Channel. Kali ini sangat luar biasa, sebuah kehormatan buat saya dan Lingkar Jatim tentunya, kehadiran yang mulia Ketua NU Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebuah kehormatan bagi saya khususnya dan Lingkar Jatim secara di acara ini. Kita akan nanti membahas tentang masalah Bangkalan dan juga fenomena yang sedang berkembang di sini Pak Yai, dalam perspektif NU dan Kiai tentunya. Pak Yai, Ya. Bangkalan ini sudah berapa tahun ya mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Dzikir dan Selawat. Sampai sekarang sudah berapa tahun Pak Yai? Kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan ya setelah 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Masih periodenya Bupati Ramumun ya. Iya betul. Ramumun. Dan inisiatornya itu kalau tidak salah termasuk konseptornya NU dan penjenengan Kiai ya. Ya ketika itu bareng dengan Kiai Fahri gitu ya. Oh ya, sama Kiai Fahri juga dulu. Pemilihan untuk lakop ya, istilahnya lakop dzikir dan selawat ini kan tidak berdiri sendiri, mestinya ada roja dan ada harapan besar dari para masyayikh. Iya betul. Ceritakan sedikit Pak Yai tentang masalah ini, bagaimana Bangkalan ke depan dengan lakop dzikir dan selawat. Ya ini kan dimulai dari sebuah keresahan kan ya. Dari keresahan ini kita mempunyai sebuah harapan, melihat berbagai kota yang punya ikon sendiri-sendiri dan sebagainya. Nah, maka Bangkalan dengan memperhatikan budaya lokalnya yang agamis dan sebagainya, maka terpilihlah kata kota zikir dan sholawat Yang dijadikan lakop gitu ya. Iya betul. Ikon betul. Tentunya harapan besar dari para masyayikh itu sesuai dengan namanya Pak Yai ya. Ya, itu adalah sebuah ikhtiar kita dengan merubah nama itu. Kan kayak orang Madura lah, merubah nama dengan selamatin dan sebagainya. Selamatin. Barangkali dengan nama itu, jangan-jangan namanya terlalu berat Kiai. Berat nyama katanya. Kalau istilahnya orang Madura, kalau berat nyama itu justru berpengaruh terhadap perkembangan anak Pak Kiai. Jangan-jangan nanti ini terlalu berat nama. Tidak ya. Nah, kita harapannya bagus kok gitu. Optimis ya. Jadi konsep zikir sholawat itu dalam artian secara luas, bukan pengertian sempit zikir sholawat gitu aja, tapi berzikir dengan lisan, berzikir dengan hati. Harapan kami masyarakat Bangkalan itu selalu ingat kepada Tuhannya. Kita nggak menafikan agama-agama yang lain, tentu kan ada Tuhannya. Kalau orang sudah ingat kepada Tuhannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu kan, nah gitu. Malu terhadap dirinya sendiri gitu. Setelah itu ditopang dengan sholawat sebagai manifestasi semangat. Sholawat itu kan simbol cinta kepada Rasulullah. Semangat apapun itu pasti dimulai dengan cinta. Dengan cinta ya. Cinta terhadap Bangkalan, ini dan sebagainya. Mahabbah. Artinya dengan lakop itu tentunya salah satu harapannya mungkin kalau masyarakat Bangkalan ingin berbuat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Iya. Sedikit banyak harus malu dengan lakop itu gitu Pak. Ya, salah satunya itulah. Iya. Ya sama dengan orang tua kita namakan namanya Soleh. Apa kan harapannya kan anak tidak bagus. Iya. Tidak ada salahnya Pak. Wong itu harapan Pak. Harapan ya. Tapi implementasi sampai hari ini kan sudah maksimal nggak Pak Kiai? Ya memang butuh pembenahan dan sebagainya untuk menuju tujuan yang pokok ya. Di antaranya kan harapan kami dengan adanya ikon zikir sholawat, apalagi nanti jadi di Perda ini kan jadi cantolan hukum bagi bupati untuk
untuk bikin peraturan bupati, edaran bupati dan sebagainya terkait dengan menjaga local wisdom di Bangkalan yang agak. Jadi kebijakan-kebijakan bupati itu tidak boleh sembarangan gitu ya, harus betul-betul sesuai nilai dan substansinya, kembali kepada zikir dan selawat kan begitu. Betul, ya. Apalagi kalau saya dengar hari-hari ini, bahkan saya mengikuti perkembangan aktivitas Pak Yai sebagai ketua NU di Bangkalan ini, memang siang malam kayaknya tidak ada di rumah gitu ya. Hanya menjalankan amanah gitu. Makanya sekarang alhamdulillah Lingkar Jatim kehadiran jenengan ini berkah sangat luar biasa, kehormatan besar bagi saya. Amin, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan channel Lingkar Jatim akan diberkahi. Amin. Ya. Beliau secara pribadi juga NU secara umum. Berkah dengan banyak scrap. Salah satunya itu ya. Nah ini Pak Kiai loh yang mengajak itu. Jadi yang santri mestinya harus ada banyak kewajiban. Oke Pak Yai. Ya siap. Kalau dari perjuangan NU dan juga Kiai yang menjadi konseptor zikir dan selawat, dan juga saya melihat intensitas NU selama ini setelah dipegang oleh Pak Kiai kan memang sangat luar biasa muharrikan pergerakannya gitu ya. Itu semua di samping juga dibantu oleh pengurus-pengurus lokal, ustadz-ustadz lokal. Artinya kegiatan keagamaan itu sebetulnya full di Bangkalan ini Pak Yai. Iya betul. Dan tidak kurang-kurang sebetulnya. Betul. Dengan kata lain mestinya ini secara apa namanya, secara ilmiah gitu ya. Iya. Mestinya berdampak luar biasa bangunan spiritualitas masyarakat yang dijalankan oleh masyarakat Bangkalan. Tapi akhir-akhir ini kita itu digemparkan dengan fenomena yang sangat luar biasa di Bangkalan ini. Musim pemerkosaan Pak Yai, gimana itu tanggapannya Pak Yai? Ya itu terlepas dari blow up berita dan sebagainya gitu ya. Tapi begini ya, bagi kami dari Nahdlatul Ulama, kami tetap berpegangan kepada sebuah kalimat, jika metode hidup para leluhur kita lupakan, maka perahu kehidupan akan bocor sana sini. Ulangi satu kali Pak Yai, biar tidak nanti yang lain. Ya. Kalimatnya tuh Yai. Ya. Ini kalimat energinya luar biasa. Jika metode hidup para leluhur kita lupakan, maka perahu kehidupan akan bocor sana sini. Di antara metode hidup para leluhur kita itu adalah, bagi kami merupakan sebuah kebanggaan dan merupakan sebuah warisan besar terbentuknya sebuah organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Ini kan dalam rangka untuk melestarikan metode-metode hidup para leluhur kita. Nah, di antara pergerakan organisasi ini kan bergerak bersama. Satu contoh, kiai, ya, tokoh agama. Itu kan tempatnya di pesantren atau di majelis-majelis taklim atau di panggung. Nah, lantas bagaimana masyarakat yang ada di gardu-gardu di lapangan? Ini siapa yang ngopeni? Yang ngopeni. Nah, ini maka harus ada pergerakan bersama. Harus ada kolaborasi cantik antara tokoh masyarakat, pemerintah, ilmuwan. Nah, sekecil apapun potensi, ini atas konsep Syekhona Khalil. Makanya saya bilang, konsep Syekhona Khalil yang dimandahkan kepada Kiai Hasyim Asy'ari itulah satukan seluruh potensi dalam pergerakan terorganisir. Artinya terorganisir itu tupoksi kita di mana, apa tanggung jawab kita dan sebagainya, tugas kita di mana, apakah di panggung, apakah di lapangan. Ini harus ada kebersamaan. Ada sebuah pemaksimalan fungsi dan peran masing-masing gitu. Betul. Ya. Yang kiai mestinya di mana kiai berperan dan berfungsi. Betul. Ya. Yang di gardu-gardu itu mestinya siapa yang harus ngopeni di situ gitu ya. Betul. Harus mempunyai kalimatun sawa, kesadaran bersama untuk bagaimana membangun moralitas ini biar tidak seperti Betul. Makanya di NU itu kan ada perangkat organisasi. Ada kelengkapan organisasi. Di situ ada Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, kan demikian, berbagai bantuan yang lain. Tiada lain adalah untuk mempermudah peran. Nah, seperti anak muda umpamanya, anak-anak kita ada di sekolah itu kan sudah
tanggung jawabnya guru. Ya, Ketika di rumah orang tua itu bisa muslimat, ada muslimin kan. Ya. Bagaimana ketika anak kita itu ada di lapangan, di gardu atau apa dan sebagainya, itu siapa? Nah makanya di situ peran Ansor bikin kegiatan. Karena yang tahu Ibnu juga ya, PMII gitu ya. bikin kegiatan sesuai selera anak muda, karena yang tahu selera muda kan anak muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Jadi dengan kata lain mestinya fenomena yang terjadi di Bangkalan, maraknya pemerkosaan ini sebetulnya ya belum maksimalnya peran-peran organ-organ ini Pak Yai ya. Betul Ya, yang kurang maksimal itu memerankan diri kenapa itu terjadi, atau memang ada hal-hal yang lain Pak Yai? Karena gini, akhir-akhir ini kan tantangannya berat. Tantangan berat maksud saya ini adalah perubahan pola pikir. Dengan, mohon maaf saja, dengan era globalisasi informasi, Digitalisasi gitu ya. ya yang nggak ada sekat antar budaya, antar daerah, antar negara dan sebagainya. Ini terkadang begitu pesat masuk ke pikiran orang sehingga berubah pola pikirnya. Dari pola pikir ini berdampak kepada pola tindak, yang mana itu diisi oleh budaya dari luar yang agak sesuai dengan kita. Akhirnya pola tindaknya tidak sesuai dengan agama dan budaya kita. Di situ ya salah satu dari penyebabnya ya. Bukannya NU mempunyai jargon al-muhafadzah al-qadhimus shalih, itu belum transformasi enggak kepada pendakwah NU itu? Makanya kami sering turun ke lapangan dan sebagainya untuk membangun mindset, membangun pola pikir, membangun landasan berpikir bahwa yang dimaksud dengan al-muhafadzah ala qadhimis shalih itu adalah menjaga hal yang dahulu yang bagus. Itu artinya menjaga substansinya. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil hal yang bagus itu artinya dibungkus dengan peradaban baru tanpa merusak substansi. Ibarat contohnya gini, baju ya, pakaian itu substansinya akan menutup aurat. Nah, perkembangan zaman, model baju dan sebagainya, itu kan terus berkembang. Silahkan dibungkus dengan model baru asalkan substansi atau ya substansi itu tidak hilang. Tidak hilang, nutup auratnya nggak hilang. Sebagai gitu. Pakai sarung, pakai celana, pakai terserah kan gitu. Begitupun sekarang. Ketika menghadapi masalah apapun, kita jangan lupakan metode para luhur kita yang telah ditata rapi. Yang masih relevan gitu ya sekarang. Ya, ketika berbicara Islam, saya mengkaji bahwa ulama pembawa Islam ke Nusantara ini, ke Indonesia ini adalah ulama yang hebat. Kenapa? Mampu mentranslate dari Arab ke Nusantara. Islam kan turun di Arab. Tentu melekat dengan tradisinya, dengan budayanya. Di sisi yang lain Allah Ta'ala menurunkan Islam ini tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk semua Arab, untuk alamin. Allah Ta'ala menciptakan suku-suku bangsa-bangsa dengan tradisinya masing-masing. Nah ini para ulama begitu hebatnya mentranslate tanpa merubah substansi masuk ke Indonesia tanpa merubah tradisi. Yang ada di situ gitu ya. Sehingga di sini kan ada ada ruatan, rokat, ada tahlil, ada maulid, ada halal bihalal. Di tempat kan enggak ada. Jadi kesimpulannya ada problem dakwah sebetulnya. Kenapa masyarakat terjadi kemarakan pemerkosaan ini? Mungkin Pak Yai melihat ada problem dakwah yang penting untuk dipikirkan oleh semua agama para kiai dan elit di NU Pak Yai. Problemnya adalah kebersamaan gitu ya. Di situ. Oh, kalau urusan metodologinya saya kira sudah banyak yang menjangkau Pak Yai. Ya. Mohon maaf saja di daerah pelosok itu kan pengajian setiap malam kan, selawatan apalagi subuh, makanya kan gitu yang menjadi pertanyaan besar Pak Yai. Nah iya. Itu karena sekarang ini berubah mindset, melihat sesuatu, sudut pandang ini berubah, seakan-akan asal dia itu sudah mengajar, mulang dan sebagainya, nggak peduli terhadap gerakan kebersamaan. Makanya Rasulullah bersabda, al-mu'min kalbunyan kan, seperti bangunan, saling yasuddu ba'duhu ba'duan, saling topang itu maksudnya apa? Kan harus jelas. Ada pandemen, ada tembok, ada tiang, ada jendela dan sebagainya, ada atap. Sekecil apapun perannya, rumah tanpa paku nggak bisa. Pak Yai melihat ini ada sesuatu yang ada satu elemen yang cuek ya.
Ya bukan satu elemen, banyak. Oh, banyak elemen yang cuek terhadap masa depan peradaban dan moralitas untuk menjaga moralitas. Betul. Ya tidak boleh untuk ini dibeban kepada hanya NU kan gitu Pak Yai. Iya betul. Makanya kami itu turun ke bawah itu untuk membangun mindset agar kita itu bergerak bersama. Ya. Sesuai dengan konsep Syekhona Khalil itu. Pertanyaan besarnya kan itu ya, secara realitas empirik yang kita lihat, kita saksikan, acara-acara salawatan luar biasa siang malam ya, acara-acara pengajian luar biasa yang juga itu menghadirkan orang-orang para kiai-kiai besar gitu ya di kampung-kampung di desa-desa itu tidak pernah sepi urusan keagamaan. Artinya membangun spiritualitas dengan ritual-ritual yang terjadi ini tidak kekurangan di Bangkalan saya lihat. Cuma ketika akhir-akhir dihentakkan dengan urusan maraknya pemerkosaan ini, apa yang salah di sini? Ini pertanyaan besar. Apa ya jawabannya? Makanya Sandasan mengundang Pak Yai untuk mencari jawabannya itu sebetulnya. Begini, saya melihat permasalahan sekarang, masalah internasional ya, pandemi COVID-19 yang mampu berdampak pada semua lini kehidupan. Terornya luar biasa dasarnya ya, teror ini kan adalah kuasa dan kehendak Allah. Saya lihat begitu. Untuk mengadaptasikan manusia dengan zamannya. Satu contoh tentang yang terkait dengan anak muda sekarang. Anak muda sekarang ini atau anak-anak masuk usia remaja lah ya. Milenial sekarang ini ya. Itu ketika pegang HP tanpa dikontrol, tanpa didampingi oleh orang tuanya. Oh, ini salah satu. Ini menarik ini. Salah satu mungkin di sini ya Pak ya. Nah iya. Sedangkan gadget ya HP itu adalah alat yang butuh tanggung jawab besar. Dan pengaruhnya juga besar kan. Pengaruhnya besar. Konten pengetahuan apapun itu ada di situ. Nah sehingga ketika nggak mampu, dia itu ya masa remaja namanya pingin tahunya tinggi ya demikian ya. Apa namanya? Nyobain. Kualitas pengendalian dirinya masih terbatas ya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya pola tindak yang tidak sesuai dengan budaya dan agama kita. Nah, sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diinstal gitu ya. Diinstal ulang agar manusianya mampu beradaptasi. Sekarang sekolah kan daring. jadi terpaksa orang tuanya itu mendampingi anak pegang HP kan. Ini adalah sebuah hikmah besar bagi kita. Kita harus melihatnya dengan positive thinking, betul. Oh, iya hebat. Jadi semua ini harus kita coba untuk belajar bagaimana melihatnya dari husnudzon gitu. Solusinya adalah bagaimana membangun infrastruktur pemikiran anak. Jadi yang perlu untuk dibangun mindset infrastrukturnya, infrastruktur pikiran anak. Karena konten ilmu pengetahuan itu lebih cepat HP daripada guru. Oh gitu. Nah sehingga apa? Itu tidak bisa dibendung. Maka yang penting bagaimana membangun infrastruktur pemikiran anak agar supaya ketika dia itu berselancar di pemikirannya tidak terjebak, tidak tergelincir. Artinya ibaratkan jalan, rambu-rambunya sudah dijelaskan. Jelas ini belok kanan, belok kiri, ada tanjakan, ini ada bahaya longsor dan sebagainya. Nah, ini yang sekarang ini perlu untuk dipikirkan. Jadi gadget HP yang menyediakan transferasi ilmu yang lebih cepat daripada guru ini harus dibarengi dengan lokalisasi yaitu ya dalam istilah sederhananya agar anak-anak remaja dan anak-anak itu tidak tergelincir karena HP ini di sisi yang lainnya kok jangan menyediakan yang sama cepatnya kan gitu aja. Kan ada yang bagus, ada yang tidak kan demikian. Nah, jadi ketika rambu-rambu itu kita pasang di pikiran anak kita. Jadi pemirsa penting untuk kita bersama berpikir apa kira-kira secara teknik dan IT sekiranya bisa untuk melokalisasi itu ya program-program di HP agar anak-anak itu tidak tergelincir kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Karena menurut Kiai salah satu penyebab kenapa moralitas sekarang ini justru terjadi sebagaimana yang kita dengar dan kita saksikan di sini, salah satu penyebabnya adalah ini gitu ya. Kita tahu bahwa
ini adalah peluang. Gadget adalah peluang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kan. Ada sebuah kalimat yang bagus. Kalimat bagus lagi nih. Peka terhadap peluang itu bagus. Peka terhadap peluang bagus. Peluang untuk mendapatkan pengetahuan, peluang dan sebagainya. Tapi peka terhadap potensi masalah itu lebih penting. Peka terhadap peluang itu bagus. Peka terhadap potensi masalah itu lebih penting. Lebih penting. Nah, ini harus dicatat juga nih, ya. Dan makanya terkadang orang melupakan hal ini. Peluang didapat tapi muncul potensi ada masalah baru demikian. Artinya menanggulangi masalah itu lebih sedikit kekuatannya, mengejar peluang yang lebih yang mestinya tidak bisa dijangkau gitu ya. Makanya sekarang masalah yang tumbuh gitu ya. Makanya sekarang ini di masa instal ulang dunia ini kita harus memaksimalkan inovasi kita, bagaimana agar anak-anak kita itu mendapatkan informasi, tapi di sisi yang lain dia itu ada pendampingan orang tua, pendampingan guru dan sebagainya. Karena kiai kecerdasan otak ya itu hanya 20% yang mempengaruhi manusia. 80% kepribadiannya. Karakternya. Gitu. Nah, kita tahu juga tujuan pendidikan nasional adalah mencetak manusia yang beriman, bertakwa, kepribadian baru setelah cerdas, keterampilan sebagainya. Dengan kata lain, Pak Kiai ingin mengatakan bahwa persoalan maraknya pemerkosaan ini pendidikan, ya, pendidikan sekarang ini harus disesuaikan dengan zaman tanpa mengesampingkan agama. Dan agama ini mengatur dengan bagus ya. Allah Ta'ala itu ya menurunkan aturan-aturan ini tidak hanya zaman sekian tapi sampai hari kiamat. Tentu sesuai dengan skenario yang Allah Ta'ala ciptakan, termasuk di zaman sekarang ini. Berbicara tentang masalah kehendak yang maha kuasa. Iya. Kan sering ketika monadoroh dulu waktu kita bersama dulu dengan Pak Yai. Iya. Oh, jangan-jangan ini doanya para kiai yang sering terlupakan, sibuk di luar barangkali Pak Yai. Enggak ya Pak Yai ya. Itu ya. Iya. Ya yang mana itu? karena digital dan segala macamnya ini kan sudah sangat luar biasa mempengaruhi semua orang, semua elemen. Iya. Jangan-jangan sektor ini yang kurang. Jangan-jangan. Kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-haqqu bi ghairi nizamin yaghlibuhul batil bi nizamin. Perkara hak ya, sesuatu yang hak yang benar tapi tidak terorganisir, sendiri-sendiri geraknya, ini akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Satu contoh terkait dengan masalah mohon maaf saja yang berita terbaru ini terkait dengan masalah keputusan Menteri Agama 183 ya. Apa itu Pak? Perubahan kurikulum madrasah itu. Ya. Itu kan berita-berita berseliweran berita-berita bahwa Menteri Agama menghapus pelajaran bahasa Arab dan agama di madrasah, kan demikian. Hal-hal seperti ini yang mengganggu kan. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Hoax itu ya. Itu kan hoax. Nah, yang terjadi kan Menteri Agama merubah kurikulumnya, merubah bukunya, karena buku-buku yang kemarin banyak tersusupi oleh radikalisme dan sebagainya, sehingga sekarang dirubah. Tabayunnya berarti Menteri Agama harus banyak bertabayun, Yai, kan begitu? Harus dengan nizam juga tabayunnya, kan begitu, Yai? Itu ya, itu kan sudah ada, tapi ya karena artinya kalau Menteri Agama kalah dengan terorganisasinya hoax itu, ya berarti barangkali Menteri Agama harus diberi kesadaran bagaimana mengorganisir tabayun itu biar tidak kalah kan dengan sudah itu. Ada, gitu ya. Tapi kalah dahsyat dengan orang yang punya kepentingan medsos. Gitu ya. Kan demikian ya. Dan ini memang sudah diperingatkan oleh Syekhona Khalil gitu loh. Gimana Pak? Ini menarik. Gimana? Ya. Syekhona Khalil itu ketika memberikan jawaban kepada ketika itu di zaman itu ya, para kiai, para ulama, para tokoh penggerakan yang resah dengan keadaan ketika itu ya, sama dengan sekarang ini 2020, ketika itu 1920 itu Syekhona Khalil ngasih sebuah dasar yang bagus, sebuah ayat, yuriduna yutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Arti ayat itu adalah mereka menghendaki padamnya cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Artinya apa? Kita memang harus punya kewaspadaan. Memang ada kelompok-kelompok yang ya mencari kesempatan dan kesempitan dengan menggulirkan berbagai isu ini dan sebagainya. Tapi kita jangan sampai terseret. Ibarat kata, jangan pertanyakan kenapa iblis itu mengganggu manusia. Memang tugasnya gitu loh. Kewaspadaan itu penting agar penting. Tidak tersesat gitu ya. Karena banyak orang yang menganggap sesuatu yang dia ikuti itu adalah sesuatu yang benar, sehingga dia itu tersesatnya semakin jauh. Artinya memang ada seperti itu. Tapi kita harus juga tanamkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, bahwa Allah Ta'ala itu menyempurnakan nurnya. Artinya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Nah, kewaspadaan dan keimanan ini harus diimbangi dengan pergerakan terorganisir. Yang maksud dengan terorganisir itu tadi sesuai dengan fasilitasnya. Kullukum ra'in itu maksudnya adalah kalian semua kan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya Allah Ta'ala itu pasti disesuaikan dengan fasilitas yang dikasih oleh Allah. Iya. Siapa yang tahu fasilitas? Ya dia itu sendiri, karena ketungganya kepada Allah Ta'ala. Ibarat kata, apakah dia itu dikasih Allah Ta'ala fasilitas cangkul umpamanya, maka jangan ke laut tapi ke sawah. Kalau dia itu dikasih fasilitas oleh Allah jaring, ya jangan ke sawah tapi ke laut. Yang ngerti fasilitas dia sendiri. Sebentar contoh, dia itu hanya punya sifat keberanian saja, agama nggak ngerti, nggak tahu dan sebagainya, hanya ya punya sifat blater gitu ya, bisa ngodok orang, bisa nyuruh-nyuruh orang. Ya gunakan perannya itu untuk menjaga anak-anak muda agar supaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Yang ngisi pemikiran siapa? Yang ahli, yang punya ilmu. Nah, itu artinya saling topang maksudnya. Jadi keserentakan kebersamaan ini yang kurang ya. Nah, kebersamaan ini butuh saling pengertian, duduk bareng, diskusi, musyawarah, carikan titik temu. Kalau salah satu filosof mengkategorisasikan itu kan dalam istilah sederhananya itu ada lingkar otoritas, lingkar otoritas, ada lingkar peduli, ada lingkar perhatian. Jadi lingkar pengaruh itu seperti orang bonceng naik sepeda motor, yang megang setir itu yang punya otoritas, mau belok kemana. Yang gonceng itu lingkar peduli. Jadi kita bisa hanya sekedar memberikan masukan. Yang orang di luar itu yang tidak gonceng itu ada lingkar perhatian, hanya bisa perhatikan saja. Jadi dari 3 lingkar ini sebetulnya orang-orang yang jadi kiai ya harus juga sering-sering untuk memberikan pengajian gitu ya, dan juga yang jadi aktivis gitu ya. Aktivis. Tidak boleh berhenti untuk mengkritisi sesuatu yang tidak benar kan begitu ya. Betul. Yang jadi pemerintah jangan tuli kan begitu ya. Nah, maka disitulah pentingnya kolaborasi. Tapi di situ kan sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Nah, yang kiai lihat di Bangkalan ini orkestrasi itu berjalan nggak Pak Yai? Di Bangkalan? Ya berjalan ya. Meskipun butuh pembenahan. Kan demikian. Gak ada orang sempurna lah. Iya. Yang baru sempurna bagaimana? Iya betul. Tapi yang penting berjalan itu masih perlu lagi untuk disempurnakan. Bahkan ya di antara salah satu contoh yang diajarkan oleh para sepuh kita yang sesuai dengan agama itu kan di ayat Al-Qur'an ada fazakir in nafa'atiz zikra. Ya. Fazakir in nafa'atiz zikra. Itu di tafsir Ibnu Katsir kan dijelaskan fazakir min haitsu tanfa'ut tazkirah. Mengingatkan seseorang itu harus memperhatikan faktor kemanfaatannya artinya jangan ujuk-ujuk untuk membenahi dan sebagainya, tapi juga diperhatikan bagaimana cara komunikasinya, prosedur penyampaiannya. Sebab kalau nggak gitu nanti jadi masalah, Seperti yang tadi itu masalahnya yang lebih dominan daripada solusi yang ingin diharapkan itu tidak muncul gitu Pak. Tidak muncul. Kalau salah cara gitu. Inilah pentingnya kita berkomunikasi, karena kata
adalah simbol yang terkonsep dalam pikiran. Kata digunakan sebagai jembatan menuju wilayah yang belum terjamah. Karena kata ini digunakan sebagai jembatan, tentu harus memperhitungkan, ibaratkan bangun jembatan, harus memperhitungkan apa yang mau lewat, apa kendaraan besar, kendaraan kecil, terus juga memperhitungkan sungainya, kedalamannya, postur tubuhnya, tanahnya. Nah, karena kata digunakan sebagai jembatan menuju wilayah yang belum terjamah, maka pilihlah kata-kata yang efektif agar ada tanggapan yang efektif. Biar berenergi kaulan sakila gitu ya. Dan ingat, kata itu ada yang diucapkan dan ada yang ditulis. Kalau ditulis itu kan tergantung dari suasana yang baca. Tapi ketika disuarakan, kita kan akan tahu karena suara itu adalah nyanyian jiwa, kan demikian. Jadi kita tahu lagi galau atau gimana. Ada bisa merasakan tuh ya. Bisa merasakan. Kembali kepada topik yang tadi, Pak Yai, selain dari itu persoalan-persoalan yang menyebabkan kenapa harus timbul maraknya pemerkosaan, ini apa kira-kira di segi yang lainnya, Pak Yai? Selain apa pendidikan gitu yang tadi juga banyaknya orang yang kebersamaan yang masih penting untuk ditumbuhkan. Selain itu ada nggak kira-kira yang menyebabkan kenapa ini harus terjadi di Bangkalan yang harapan besar dari para masyayikh adalah zikir dan sholawat itu bisa beristighraq bahasanya dalam hati setiap warga Bangkalan, kan gitu ya? Ya, kan ada kalimat demikian. Hanya dengan mendengarkan, maka kita dapat menguasai keadaan. Ya. Terkadang anak-anak muda ini tidak didengarkan. Keinginannya, ekspresinya, gitu. Hobinya. Nah, ini kan anak-anak muda sekarang ini dengan berbagai informasi budaya yang masuk dan sebagainya, kan pingin ini dan sebagainya, sehingga muncul trek-trekan atau apa dan sebagainya. Nah, ini harus perhatikan, difasilitasi bagi yang punya kebijakan. Jadi fardu ainnya ini yang harus mendengarkan ini umaro, negara, pemerintah gitu ya. Ya, ke semuanya lagi. Tapi fardu ain tergantung. Barangkali ada tahapan yang fardu ain itu kalau bupati sebenarnya, yang fardu kifayah itu kiai sebenarnya barangkali, atau sunat muakkad itu. Tergantung keinginan anak muda. Kalau itu berbentuk infrastruktur bangunan sebagainya, ya pemerintah. Kiai nggak punya apa-apa gitu. Berarti Pak Kiai itu status hukumnya adalah hanya sunat ghairu muakkad. Jadi fasilitas-fasilitas yang terkait dengan untuk mengekspresikan hobi anak muda itu biar nggak meledak di dalam gitu loh. Iya. Nah, itu tidak menyalurkan itu ke hal yang negatif, kan gitu, Pak ya. Akhirnya ke situ. Ini penting untuk diperhatikan oleh yang pemegang kebijakan di Bangkalan. Dengarkan ekspresi dan ekspektasi anak muda, biar anak muda di Bangkalan ini tidak liar kemana-mana. Liar, betul. Saya meminjam Pak Yai bicara ini biar kata-kata saya berkaulan sakila seperti Pak Yai. Ada lagi Kiai kira-kira yang terkait dengan urusan ini, apa kira-kira himbauan Kiai kepada masyarakat Bangkalan? Malu Pak Yai sebetulnya. Betul. Dan ini tidak hanya orang Bangkalan yang mendengar ini, Pak Yai. Bahkan bisa ke internasional. Terjadi maraknya kebatilan itu pasti ada, ya. Kebatilan pasti ada. Yang nggak boleh itu mencampur adukkan kebatilan dengan kebajikan. Kita diperintah untuk menyikapi, mereaksi kebatilan agar kebatilan itu berubah menjadi kebajikan dengan berbagai cara-cara, prosedur yang bagus, sehingga tercapai apa yang diinginkan oleh agama. Terima kasih Pak Yai, mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya. Amin. Karena saya dulu Kiai sempat mengajak saya untuk masuk di NU dan di Lasperdam. Sampai detik ini biar netizen saya tahu ini, sampai detik saya masih belum menerima SK itu, dan itu saya tunggu sebetulnya biar saya betul-betul diakui sebagai NU pengabdian. Memang betul juga. Ya, terakhir dari saya. Ya baik.
bukan apa yang terjadi, tapi reaksi kita terhadap apa yang terjadi itu yang penting. Yang penting gitu ya. Ya. Jadi respon kita itu yang penting. Jangan persoalannya apa yang terjadi, tapi respon kita yang harus. Respon kita agar kita itu move on ke depan ya. Filosofi semua, Pak Yai. Oke, terima kasih banyak Pak Yai atas kehadirannya sama-sama. begini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan Amin, amin. ke depan Bangkalan khususnya dan yang menjangkau channel ini bisa menangkap manfaat apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau ini adalah ketua NU di Bangkalan dan sampai sekarang gitu ya. Mudah-mudahan sampai periode-periode selanjutnya. Karena saya melihat perkembangan NU di Bangkalan ini ketika beliau yang memegang adalah luar biasa. Muharrakahnya, pergerakannya sampai ke ranting-ranting dan segala macamnya. Dan dengan demikian insya Allah akan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa. Amin. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.